Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita masuk tanggal 4 Sya'ban, okay. Bagi yang mengikuti wujudul hilal, okay. Tapi bagi yang memahami imkanur ru'yah, malam ini tanggal 3, okay. Karena kadang ada perbedaan. Karena tadi pas ada pertemuan di pondok saya kaget juga, kok beda Pak tanggalnya ya. Ditulisi 2 Sya'ban. Tapi kalender yang di rumah tanggal 3 beda. Nah kemudian saya lihat, oh memang hilalnya kemarin pada malam tanggal 1-nya pada malam Ahad itu memang masih sangat kecil, masih di bawah 2 derajat. Bagi yang memahami imkanur ru'yah itu 2 derajat lebih. Tapi yang memahami wujudul hilal, pokoknya hilal sudah di atas ufuk, sudah tanggal 1. Nah itu perbedaan yang ya sulit untuk disatukan. Okay. Kalau di bulan Sya'ban mungkin tidak terlalu, biasanya yang ribut ketika bulan Syawal. Kalau Ramadan awalnya juga terserah, tidak terlalu ribut. Gitu. Yang ramai biasanya kalau Syawal, okay. Satunya sudah hari raya, satunya belum. Okay. Nah, maka jamaah rahimakumullah, 26 hari lagi, insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, dan kita memohon berdoa kepada Allah agar kita masih diperkenankan untuk bertemu bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang paling utama, Sayyidus Syuhur, di dalam hadis disebutkan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, tuannya bulan yang paling utama. Nah maka ada yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah berpuasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, qalat, beliau menceritakan, famara itu tidaklah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istakmala, menyempurnakan siyama syahrin, puasa selama sebulan penuh, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan, karena memang wajib, maka selama sebulan, nah itu wajib berpuasa. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman, dan tidaklah aku melihat beliau Rasulullah paling banyak puasanya fi Sya'ban, yaitu di bulan Sya'ban. Dia kalau puasa sebulan penuh, itu di bulan Ramadan. Tapi di bulan selain Ramadan, Nabi yang paling banyak puasanya adalah di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor sekian, Imam Muslim nomor sekian, muttafaqun alaih. Nah sering disebut muttafaqun alaih kalau riwayat Bukhari Muslim.
Kemudian dalam riwayat Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah nomor sekian dan sekian yang bersumber sama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena ahabbus syuhur adalah bulan yang paling dicintai ila Rasulillah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu untuk berpuasa adalah Sya'ban. Nah, kan tsumma yasiluhu Ramadan, kemudian beliau melanjutkan atau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Jadi seolah-olah puasanya bersambung, tetapi tidak boleh bersambung, harus diselingi sehari atau 2 hari. Kemudian dari Ummul Mukminin yang lain, Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, "Ma ra'aitu, tidaklah aku melihat, tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini, berpuasa selama 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut, ila Sya'ban wa Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban dan Ramadan." Jadi bahkan Ummu Salamah menggambarkan seolah-olah puasanya 2 bulan berturut-turut. Ya, berarti di bulan Sya'ban memang paling banyak berpuasa selain di bulan Ramadan yang wajib. Riwayat Imam Tirmidzi nomor sekian, Imam Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Nomor hadisnya sudah saya sebutkan semua di situ. Kemudian ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid, cucu angkat Rasulullah, kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Nah, maka beliau menjawab, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah engkau melihat engkau berpuasa di antara bulan-bulan yang lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, maksudnya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak puasa selain di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban puasanya lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Qala, maka beliau menjawab, dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu, dia adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Rajab sudah berlalu, sekarang Sya'ban, nah besok lagi Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Nah, dan dia, bulan itu adalah diangkatlah padanya amal-amal manusia ila rabbil alamin. Nah, amal manusia yang selama setahun diangkat. Fa uhibbu, di sini. Dan aku senang, ayyur fa'a amali, amalku diangkat, wa ana shaimun, di saat aku sedang berpuasa. Itu diantara apa yang disebutkan rahasianya oleh Rasulullah, kenapa puasa di bulan Sya'ban, karena bulan itu amal manusia diangkat. Kalau yang sifatnya mingguan itu kan hari Kamis kan. Sama ketika Rasulullah ditanya hari Kamis, karena pada hari Kamis itu amal manusia diangkat, dan aku senang amalku diangkat di saat aku puasa. Itu yang sifatnya mingguan, amal mingguan yang diangkat. Nah, kalau yang Sya'ban, nah itu amal yang setahun, tahunan lah, amal yang sifatnya tahunan. Nah begitu riwayat Imam Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Targhib nomor sekian. Nah, jamaah rahimakumullah, nah meskipun tadi di dalam riwayat digambarkan seolah-olah Nabi berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, tetapi tidak betul-betul 2 bulan berturut-turut, karena berpuasa pada hari yang diragukan. Nah, ragu kalau itu sudah tanggal 1 Ramadan atau belum,
atau masih tanggal 30 Sya'ban. Nah, kadang bulan Sya'ban itu kan beda-beda nggih. Bukan hanya bulan Sya'ban nggih, bulan Qamariyah itu tidak pasti sebagaimana jumlah hari di dalam bulan Syamsiah Masehi nggih. Kalau Masehi jelas Januari 31, Februari 28, kecuali tahun kabisat 29, Maret 31, April 30. Kalau bulan Syamsiah kan begitu, tapi kalau bulan Qamariyah enggak. Karena apa? Karena memang harus melihat hilal tadi nggih. Munculnya hilal, kadang usianya 30, kadang munculnya 31, kadang 29. Itu saja, dua itu saja nggih. Tetapi juga ada satu kelompok yang memahami kalau bulan Qamariyah itu juga sama. Jadi kalau hitungannya sudah pasti, 29, 30, 29, 30 itu saja. Ada juga yang berpaham begitu, itu namanya hisab lupa saya. Karena kalau kita akan hisab hakiki, itu hisab urfi, hisab yang hanya berdasarkan kebiasaan saja. Tapi mayoritas ulama tidak menggunakan itu, tetapi mengikuti ru'yah, melihat langsung hilal atau menggunakan hitungan hisab hakiki yang setiap saat dihitung. Nah itu bedanya. Sebelum hadis yang di atas saya baca, nah di bawahnya dulu. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor sekian, Imam Tirmidzi nomor sekian. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadhana, puasa Ramadan, bisaumi yaumin wala yaumaini, dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Nah, dilarang nih, ilah. Nah, rajulun kana yasumu sauman, seorang yang sudah terbiasa puasa, falyasum, maka boleh berpuasa. Maksudnya yang sudah biasa puasa Senin Kemis, puasanya kok kebetulan pas hari Selasa, Ramadan ini insya Allah hari Selasa tanggal 13. Yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis, boleh niatnya puasa Senin ataupun Kemis. Atau puasa Daud, sudah terbiasa puasa Daud, nah hari yang terakhir kebetulan jatuh sehari sebelum Ramadan, nah dia puasa boleh, niatnya adalah puasa yang biasa dikerjakan. Tapi kalau tidak pernah berpuasa sunnah, tiba-tiba puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, nah, jaga-jaga, nah itu menjadi tidak boleh. Di sini tadi sebelumnya, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir ini seorang sahabat yang pura-pura murtad, karena bapak ibunya sudah dibunuh karena Muslim, disuruh murtad tidak mau karena seorang budak, Yasir dan Sumayyah, istrinya namanya Sumayyah, ibunya Ammar. Nah, karena tidak mau murtad, oleh tuannya akhirnya dibunuh. Dibunuhnya juga sangat kejam, direbus waktu itu Pak, sangat kejam, direbus. Nah begitu bapak ibunya meninggal, nah Ammar bin Yasir ditanya lagi, mau murtad atau seperti bapak ibumu? Akhirnya Ammar bin Yasir pura-pura kafir lagi, pura-pura murtad. Nah, kemudian setelah itu dia dibebaskan. Begitu ya dibebaskan dari perbudakan, nah maka dia langsung pergi, langsung menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, telah terjadi begini dan begini, bapak ibuku terbunuh, dan dalam sejarah Yasir dan istrinya adalah syahid pertama dalam sejarah Islam. Jadi orang yang mempertahankan Islamnya yang sampai meninggal, nah itu pertama kali Yasir dan istrinya. Kalau Bilal diseksa tetapi kan tidak sampai meninggal karena tertolong oleh kedatangan Abu Bakar. Nah, kalau Bilal selamat, akhirnya sampai
senantiasa mengikuti Rasulullah, muadzin Rasulullah. Tapi Ammar bin Yasir akhirnya terbunuh. Nah, Yasirnya yang terbunuh dengan istrinya. Nah, begitu Ammar tadi dibebaskan, kemudian dia karena sudah pura-pura murtad tadi, nah kemudian dia menemui Rasulullah menceritakan itu. Rasulullah, saya sudah mengaku murtad, bagaimana ini? Nah, maka Rasulullah kemudian bukan bersabda, turun ayat, turun ayat orang kalau murtad itu dosa besar. Nah, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya masih tenang di dalam keimanan. Jadi sampai turun ayat waktu itu, turun ayat untuk menjelaskan posisi Ammar bin Yasir yang memang kondisinya sangat mengkhawatirkan tadi, karena kalau dia tidak pura-pura murtad, bapak ibunya sudah dibunuh. Nah, maka agar dia tidak dibunuh, ya akhirnya pura-pura murtad, tetapi hatinya tetap iman. Nah, begitu datang pada Rasulullah, tidak mengapa. Jika bahkan Nabi kemudian bersabda setelah turunnya ayat, jika engkau mengalami yang seperti itu lagi, nah maka engkau pura-pura murtad tidak mengapa, tetapi syaratnya tadi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya senantiasa tenang di dalam keimanan, di imannya sudah mantap, nah, begitu. Berikut. Nah, maka jamaah rahimakumullah, dengan berdasarkan hadis yang riwayat dari Abu Hurairah, prinsipnya antara ibadah yang sunnah dengan yang wajib itu memang seharusnya disela, ada selanya, ada jedanya. Sya'ban sunnah, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ramadan wajib. Nah, maka begitu sudah berpuasa di bulan Sya'ban beberapa hari, maka sehari atau 2 hari sebelumnya hendaklah sudah tidak berpuasa. Kenapa ada sebutan sehari atau 2 hari sebelumnya? Karena tadi Sya'ban itu kadang 29, kadang 30. Kalau Sya'bannya 30 berarti 2 hari. Kalau Sya'bannya 29, nah berarti sehari. Jadi prinsipnya 29 itu sudah tidak boleh puasa kecuali bagi yang terbiasa puasa. Nah, maka bulan Sya'ban bagi yang tahun ini yang sekarang memahaminya tanggal 4, nah maka Sya'bannya berarti 30. Jadi kalau yang memahami malam ini tanggal 3, nah berarti Sya'bannya 29. Jadi kalau Ramadannya kemungkinan 30, kemungkinan 30 Ramadannya yang ada di dalam kalender. Nah, begitu, jadi prinsip seperti salat wajib dengan salat sunnah, jadi dipisah. Bagi yang sudah selesai salat wajib, ketika mau melakukan salat sunnah, berzikir dulu kan, berzikir kemudian berdoa baru salat. Bagi yang tidak sempat berzikir tapi mau segera salat sunnah, maka diperintahkan untuk geser kan, untuk pindah. Tapi bagi yang sudah berzikir, sudah berbincang, nah, maka tidak pindah tidak mengapa. Dulu yang sudah kita pernah sampaikan di bab tentang salat sunnah waktu itu. Nah, sama puasa juga begitu, antara yang wajib dengan yang sunnah maka sebaiknya dipisah. Nah, bahkan Ammar bin Yasir menyatakan, bukan sabda Nabi tetapi peringatan dari Ammar bin Yasir karena perintah Nabi yang riwayat Abu Hurairah. Rasulullah kan bersabda, jangan engkau mendahului berpuasa Ramadan dengan sehari atau sehari sebelumnya. Nah, kalau kita kok berpuasa, nah maka Ammar bin Yasir mengatakan, man shoma yaumal ladzi yusakku fihi, barang siapa berpuasa di hari yang diragukan, nah, 30 atau tanggal 1 Ramadan pokoknya, maka faqad aso Abul Qasim, maka sungguh dia telah durhaka kepada Abu Qasim, yaitu Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu juga punya panggilan kunyah namanya Abu Qasim, karena Rasulullah punya anak laki-laki yang namanya Qasim, tapi masih bayi wafat, juga Ibrahim tetapi juga sama masih bayi sudah wafat. Putra Rasulullah yang laki-laki ada dua, yaitu Qasim dan Ibrahim gitu, tapi tadi masih bayi sudah dipanggil oleh Allah katanya. Nah, demikian, berikutnya kita lanjutkan. Imam Ibnu Hajar, ini tambahan aja keterangan. Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab yang populer Bulughul Maram. Kemudian yang lebih tebal namanya Fathul Bari, syarahnya Imam Bukhari. Kalau sini yang saya kutip di syarah Bukharinya ketika menjelaskan hadis tadi. Hadis ini merupakan dalil keutamaan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Imam An-San'ani, penulis kitab Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistimewakan bulan Sya'ban dengan puasa sunnah lebih banyak daripada bulan yang lainnya, begitu nggih. Kemudian juga ada keterangan maksud berpuasa 2 bulan berturut-turut di sini adalah berpuasa sunnah pada sebagian bulan Sya'ban sampai tanggal 27 atau 28. Lalu berhenti puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Baru kemudian dilanjutkan dengan puasa wajib di bulan Ramadan dengan penuh. Nah, ini keterangan dari Imam As-San'ani tadi. Jadi bukan berarti puasa 2 bulan penuh, tetapi tetap ada jeda sehari atau 2 hari tadi. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, di sebagian kalangan kadang ada mengamalkan, yaitu pada malam nisfu Sya'ban dengan puasa sholat alfiyah. Tapi ini hadisnya lemah, bahkan mayoritas ulama mengatakan hadisnya palsu. Alfiyah itu kan 1000. Kenapa disebut alfiyah? Karena sholatnya 100 rakaat, setiap rakaat membaca 10 kulhu. Berat sekali kan, 100 rakaat. Ya, tapi itulah, di sebagian kalangan ada yang mengamalkan itu, tapi biasanya sholatnya cepat banget. Ya kalau kita, ya apa gunanya sholat seperti itu yang tidak ada rukuk, tidak ada tumak ninahnya, sholatnya cepat banget. Memang ada hadisnya, tetapi hadisnya maudhu', palsu. Kita baca aja Pak. Di salat alfiyah adalah salat 100 rakaat yang dilakukan pertengahan Sya'ban berjamaah. Pada setiap rakaat imam membaca Al-Ikhlas 10 kali. Dari Yahya, Abi Yahya qala, man sholat lailatan nisfi min Sya'ban, barang siapa sholat di malam nisfu Sya'ban yang dia membaca 1000 kali Qul huwallahu ahad dalam setiap rakaat, asra marrat 10 kali, lam yamut, maka dia tidak akan mati, sehingga Allah mengirimkan padanya 100 malaikat. 30 memberi kabar gembira akan surga, 30 lainnya mengamankannya, menyelamatkannya dari azab Allah, 30 lainnya menjaganya dari berbuat dosa, 10 sisanya menjaganya dari musuh-musuhnya. Nah, ini secara makna hadis ini juga menyalahi hadis yang sahih yang lain, karena di dalam hadis yang sahih yang sudah masyhur, bahkan di dalam ayat juga disebutkan, karena setelah wafatnya Rasulullah itu sudah tidak ada nabi, maka sudah tidak ada orang yang maksum, karena orang maksum itu hanya nabi dan rasul. Kalau di sini, kalau sholat alfiyah 100 rakaat tadi, dia bisa menjadi maksum,
karena dia dijaga oleh malaikat agar tidak berbuat dosa. Anda sudah menyalahi kan? Karena keyakinan kita tidak ada manusia yang maksum setelah Rasulullah. Yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Cuma ada yang begitu berbuat dosa langsung istighfar, langsung tobat, tapi ada yang berbuat dosa santai saja, kan itu aja masalahnya. Tapi yang namanya manusia itu tidak ada satupun yang lepas, terbebas dari berbuat salah ataupun dosa, kecuali para nabi, para rasul. Di antara nabi pun ada juga yang pernah berbuat salah, tapi kesalahannya tidak sampai dosa, cuma kesalahan yang sifatnya manusiawi. Rasulullah pun juga pernah ditegur oleh Allah karena dia mengharamkan sesuatu yang halal, yang tidak diperintahkan oleh Allah, kan. Turunnya surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma akhallallahu lak tabtaghi mardatan azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah dikarenakan ingin menyenangkan istri? Itu tidak boleh itu. Sampai turun ayat waktu itu. Tetapi itu kan langsung tidak sampai dilakukan oleh tidak sampai disampaikan kepada umat, cuma begitu Nabi salah, oleh Allah langsung ditegur. Demikian juga turunnya surat Abasa wa Tawalla itu ketika Rasulullah sedang berdiskusi dengan pembesar-pembesar Quraisy yang ingin mendakwai, kemudian datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, miskin buta, kan. Begitu datang Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi kan melengos, bermuka masam. Meskipun Abdullah bin Ummi Maktum tidak tahu kalau Nabi itu melengos, bermuka masam, kan. Tapi itu secara etika sudah tidak sesuai etika seorang nabi. Nah, kemudian turunlah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam lagi melengos ketika datang kepadanya seorang yang buta. Nah itu di Rasul pernah melakukan kesalahan yang sifatnya manusiawi, tidak syar'i, sifatnya hanya tadi etika yang tidak berat. Tapi secara etika para nabi itu tidak benar. Nah begitu, jadi maka tadi saya sampaikan hadis ini menyalahi hadis-hadis lain yang sahih, karena kalau orang melakukan sholat 100 rakaat tadi dianggap dia maksum. Nah, ini sangat tidak tepat gitu. Masih ada 10 menit. Nah, jamaah rahimakumullah, juga masih ada beberapa hadis yang lain yang dhaif yang kaitannya dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban pada dasarnya sama dengan hari-hari yang lain, tidak ada keistimewaan khusus. Kalau mau sholat malam ya sholat malam seperti biasa, tapi niatnya bukan sholat khusus malam nisfu Sya'ban tadi. Jadi niatnya ya karena sudah tiap hari sholat malam ya sholat malam, atau kebetulan pas malam nisfu Sya'ban bangun ya sudah sholat saja. Ya, niatnya sama dengan sholat malam seperti hari-hari yang lain, bukan niatnya khusus pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada hadis yang lain, hadisnya juga dhaif. Nah, di sini saya merahkan, ini ada seorang perawi yang lemah di sini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Baihaqi. Tapi hadisnya sama, maudhu'. Ada yang mengatakan maudhu', tetapi ada yang mengatakan tidak sampai maudhu'. Tapi prinsipnya sangat lemah, tidak bisa dijadikan pedoman. Kita baca aja terjemahnya. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila malam nisfu Sya'ban, maka salatlah di malam harinya.
dan berpuasalah di siang harinya. Jadi kalau kita niatnya bukan nisfu Sya'bannya, tanggal 15-nya ya kita niatnya puasa Sya'ban atau puasa tengah bulan, puasa Ayyamul Bid itu. Terus, maka salatlah di malam hari dan berpuasalah di siang hari. Sesungguhnya Allah turun ke langit bumi pada saat ketika matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, Allah turun ke langit dunia, langit yang paling bawah. Kemudian dia berfirman, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Adakah yang meminta rezeki padaku, maka aku akan memberinya rezeki. Adakah orang yang mendapat cobaan sakit, maka aku akan menyembuhkannya. Adakah yang minta ini, adakah yang minta itu, maka aku pun memberinya hingga terbit fajar. Kalau hadis ini yang akhirnya Allah turun ke langit dunia, yang sahih adalah hadis tentang sulusul lail, sepertiga malam. Nah, kalau itu hadisnya sahih, dulu pernah kita sampaikan ketika kita membahas salat malam. Jadi ketika sepertiga malam Allah turun ke sama'ud dunya, sama persis dengan ini, yang akhirnya ini. Siapa yang meminta ampun akan aku ampuni, siapa minta rezeki akan aku beri rezeki. Nah, itu kaitannya sepertiga malam akhir, tidak hanya khusus ketika malam nisfu Sya'ban. Hadisnya yang sahih, karena hadis ini yang ini lemah, nah maka tidak perlu kita amalkan, karena hadisnya memang lemah. Berikut masih ada hadis yang lain yang lemah juga. Maka prinsipnya ketika kita mendengarkan hadis yang secara sanad lemah, yang tidak bisa dijadikan pedoman, maka kita tidak perlu mengamalkan, tidak perlu meyakini. Dari Aisyah qalat, faqattu, aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada suatu malam. Fakharajtu atlubuhu, maka aku pun keluar untuk mencarinya. Faidha huwa bil baqi, ternyata Rasulullah berada di kuburan Baqi, di sebelah kiri Masjid Nabawi. Rafi'un ra'sahu ila sama, beliau menengadahkan kepalanya ke langit. Faqala, kemudian begitu tahu Aisyah datang, Nabi berkata, bersabda, ya Aisyah, akunti takhafina ayyakhifallahu alaiki. Wahai Aisyah, apakah kamu takut kalau Allah akan mengurangi hakmu, wa rasuluhu, dan juga rasulnya. Qalat, qad qultu wa ma bidzalika walakinni dzanantu annaka ataita ba'dha nisaika. Tidak, hanya saja aku menyangka engkau mendatangi sebagian istrimu, mendatangi istri yang lain. Saya kira engkau tadi mendatangi istri yang lain. Ternyata Rasulullah ada di Baqi. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yanzilu, turun, lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Fayaghfiru li aksari min adati sya'ri ghanam, yang mana Allah mengampuni lebih banyak manusia yang jumlahnya lebih banyak daripada bulu-bulu kambing, gitu kan. Yang diampuni sangat banyak, lebih banyak dari jumlahnya bulu seekor kambing. Sama hadis ini juga lemah, jadi tidak perlu kita yakini, tapi prinsipnya Allah mengampuni siapapun yang mau beristighfar, yang mau bertaubat. Tidak harus menunggu nisfu Sya'ban kalau mau bertaubat. Setiap malam kita bangun beristighfar. Nah, tentunya Allah juga Maha Pengampun. Karena di dalam hadisnya yang sahih tadi, jadi sepertiga malam itu Allah akan turun. Nah, kemudian Allah akan mengampuni siapa saja yang memohon ampun, minta maaf. Di dalam Al-Quran juga disebutkan di antara tandanya orang-orang yang beriman, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur. Nah, waktu sahur kan sepertiga malam akhir, yastaghfirun. Nah, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
di dalam surat Ali Imran, tapi saya ayatnya lupa nggih, tapi ada lanjutannya agak panjang nggih. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, di antara cirinya orang-orang yang beriman adalah ketika di akhir malam mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah jamaah rahimakumullah, jadi prinsipnya yang disunnahkan pada bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa sunnah. Malam harinya tidak ada amalan khusus, kita beribadah seperti biasa, sedangkan hadis yang menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban untuk berpuasa, hadisnya adalah lemah, bahkan ada yang mengatakan maudhu' atau palsu. Jamaah rahimakumullah, sedikit tambahan yang mungkin nanti juga sering menjadi pertanyaan. Beberapa hari yang lalu, kalau bagi yang mengikuti berita-berita, karena nanti kadang saya juga sudah beberapa kali ditanya, karena Muhammadiyah mengeluarkan fatwanya bahwasanya waktu subuh itu terlalu cepat, 8 menit, maka Muhammadiyah menyatakan waktu subuh dikurangi 8 menit, dan itu sebetulnya sudah lama, tahun 2009 dulu sempat ramai, tetapi Muhammadiyah akhirnya memerintahkan pada lembaga-lembaga astronomi beberapa universitas untuk melakukan penelitian. Awalnya seorang ulama dari Timur Tengah, Syekh Mamduh, itu ketika datang ke Indonesia merasa heran, ini kok kelihatannya masih terlalu malam, karena beliau belum melihat fajar. Nah, kemudian beliau bahkan beberapa hari di Indonesia kemudian mengamati ke tempat-tempat yang memungkinkan. Nah, ternyata memang selama beberapa hari ternyata fajarnya, waktu yang sudah ada ini ternyata memang terlalu awal. Kalau yang selama ini dipakai Kemenak itu min 20 derajat sebelum matahari terbit. Nah, sekarang yang diambil oleh Muhammadiyah min 18. Yang perlu diketahui, di antara ulama dulu pun itu sebetulnya sudah banyak perbedaan. Di dalam kitab falak terdahulu yang pernah saya baca itu memang antara min 18 sampai min 20 derajat fajar itu terbit. Nah, ternyata saudara kita yang di Malaysia itu sudah mengamalkan yang min 18. Di beberapa negara juga sudah mengamalkan min 18. Di Indonesia ya nanti tentunya Muhammadiyah tentunya juga melakukan dialog dengan MUI, dengan Kemenak, juga dengan LAPAN. Nah, biar masyarakat tidak bingung, karena bagaimanapun kalau hanya Muhammadiyah yang menentukan, yang lain nanti mau ikut siapa itu kan bingung. Biasanya kan yang diikuti mesti pemerintah. Nah, maka kita monggo untuk sementara bagi yang yakin dikurangi 8 menit silahkan, tapi yang masih yakin dengan kalender itu juga monggo. Kalau saya tidak usah saling menyalahkan, karena dulu di Jogja, di kota aja sudah ada yang mengamalkan sudah sejak tahun 2009 ketika Syekh Mamduh itu. Karena saya pernah di masjid baratnya Rumah Sakit Wirasaban Kota, di Masjid Ar-Royan, komplek perumahan para PNS kota itu murid saya kebetulan kan ditugaskan di sana Ramadan untuk mendampingi anak-anak pengajaran TPA itu. Begitu kita ada jadwal di sana, yang lain-lain sudah adzan, si anak ini masih makan, masih sahur. Oh, kamu masih makan, sudah adzan di mana-mana. Oh, di sini subuhnya dikurangi 8 menit. Oh, jangan begitu dulu, ngikuti dari pemerintah dulu, nanti masyarakat jadi bingung. Nah, sudah ada itu, sudah ada yang mengamalkan itu. Tapi karena waktu itu Muhammadiyah masih belum punya data yang kuat, nah belum memutuskan, bahkan sampai 10 tahun untuk memutuskan itu, lama waktu itu. Nah, saya kira itu sebagai tambahan pengetahuan. Prinsipnya kalau ada perbedaan seperti itu tidak usah kaget, tidak usah ribut, ya kita kembali ke
keyakinan masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.